A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marhaban bikum pada kajian mudzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Marfullah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz, pendiri Pondok Pesantren Al-Aziziyah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan memberikan kepada kita keberkahan dari apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah mengkaji tentang apa yang beliau sampaikan, yaitu kewajiban orang-orang yang berilmu untuk berdakwah. Dan beliau memberikan isyarat bahwasanya orang-orang yang paling berhak untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang awam adalah orang-orang alim. Kenapa? Karena orang-orang jahil itu mereka tidak punya bahan, mereka tidak punya ilmu untuk mereka sampaikan kepada orang-orang awam. Wa illa mereka akan berdusta ketika berbicara tentang halal dan haram atas nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada zaman ini teman-teman sekalian, sudah dari jauh-jauh hari kita diberitahukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya pada akhir zaman Allah akan mencabut ilmu. Tapi bagaimana caranya? Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan itu dengan cara mencabut secara langsung dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mencabut para ulama. Dengan memanggil para ulama ke hadapannya. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai pada masanya tidak ada lagi ada orang-orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan sebagai pemimpin, akan menjadikan sebagai panutan mereka orang-orang jahil. Fasu'ilu. Lantas orang-orang jahil itu ditanya perkara agama tentang halal dan haram. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka memberikan fatwa, memberikan jawaban, akan tetapi tidak berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Fadhallu wa adhallu, maka mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Memang pada akhir zaman itu teman-teman sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, pada akhir zaman itu orang-orang akan lebih memilih, akan cenderung untuk menjadikan orang-orang jahil sebagai panutan mereka. Maka di sini teman-teman sekalian, mestinya kita yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar agama, memaksimalkan kesempatan itu agar kita mampu membimbing umat kelak ya dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Baik, sekarang kita lanjut pada halaman ke-16. Qala rahimahullahu taala faidah. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhtimu khutbatahu bil istighfar. Ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menutup khutbah beliau dengan beristighfar. Wa katsiran ma kana yaktubu bil Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali berkhutbah itu dengan Al-Qur'an. Karena sebaik-baik nasihat, sebaik-baik pengingat adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau rahimahullahu taala mendatangkan syahid, mendatangkan dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengkhatamkan atau berkhutbah dengan Al-Quran. Di dalam Sahih Muslim dari Ummi Hisham bint Harithah, qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid wal Qur'anul Karim illa an lisani Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'uha kulla yaumi jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas wa kana yukthiru min dzikrillah. Ummu Hisham radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya tidaklah saya mendengarkan firman Allah Qaf wal Qur'anil Majid melainkan dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu?
yaqra'uha kulla yaumi jum'atin. Beliau baca ayat ini setiap hari Jumat, alal mimbar, di atas mimbar, idza khataban nas, tatkala beliau berkhutbah. Wa kana yuksiru min dzikrillah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah itu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan sekalian manusia untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mami rahimahullahu taala memberikan kepada kita isyarat bahwasanya tatkala nanti kita diamanahkan sebagai khatib, sebagai khatib di rumah kita ketika sholat Jumat misalnya, maka untuk mencari materi itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Sampaikan 1 ayat, 2 ayat, selesai. Tidak usah terlalu panjang sekali khutbah itu, sampai 30 menit. Orang sudah ngantuk. Oleh karenanya, ya khutbah Jumat itu disunnahkan itu untuk disingkat, untuk dipendekkan. Yang penting sampai 1 poin, 2 poin, selesai sudah. Ya, selesai sudah itu. Naam. Faidah. Warada fil hadis. Nah, sekarang beliau rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan kepada kita tentang faidah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para ulama. Beliau mengatakan, warada fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam khataba lin-nasi yauman. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittabi'ul ulama. Bayangkan, beliau jauh-jauh hari berpesan kepada para sahabat, hendaknya kalian mengikuti para ulama. Fa innahum surujud dunya. Sebab para ulama itu adalah lentera dunia. Wa masabihul akhirah. Dan mereka adalah cahaya-cahaya yang akan menuntun kita untuk menuju ke akhirat kelak. Ini adalah manzilah. Ini adalah keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan para ulama. Dan di dalam hadis yang lain, ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bujirmi di dalam Tuhfatul Habib, Syarah Al-Khatib. Nabi SAW bersabda, salasatun tudhi'ul masa, tudhi'u fil ardi li ahli sama, kama tudhi'un nujum fis sama li ahli al-ard. 3 tempat, teman-teman sekalian, yang dia itu memancarkan cahaya, yang cahayanya itu disaksikan oleh para penduduk langit, para malaikat. Sebagaimana kita penduduk dunia menyaksikan cahaya bintang. Jadi sebagaimana di langit ada bintang bercahaya dan kita saksikan cahaya itu, penduduk langit pun menyaksikan di muka bumi ini ada cahaya. Sebagaimana kita menyaksikan cahaya bintang, demikian pula mereka menyaksikan cahaya itu di dunia. Apa saja? Ini juga asar disampaikan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Qal, wahia, pertama adalah al-masajid, adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah Baitul Alim, rumah para ulama. Kemudian yang ketiga adalah wa baitu hafizil Quran, dan rumah para penghafal Al-Quran. Di sini teman-teman sekalian, para ulama itu membahas kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala ingin menyampaikan keutamaan para ulama. Beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan para ulama itu dengan bintang. Beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan begini. Antum tahu, para pelaut itu teman-teman sekalian, mereka itu tidak pernah tersesat itu. Kira-kira mereka itu berpegang dengan apa? Bintang kan? Mereka itu mempelajari ilmu falak, melihat pergerakan bintang. Baik. Sebagaimana bintang itu menunjukkan jalan yang benar untuk orang-orang yang tersesat, untuk orang-orang yang ingin sampai kepada tujuannya, maka demikian pula ulama. Para ulama memiliki ilmu yang dengan ilmu itu mereka menunjukkan sekalian manusia untuk menuju ke jalan yang benar. Ya, jadi itu wajah tasbihnya. Jadi sebagaimana bintang itu digunakan untuk menunjuk arah menuju jalan yang benar, begitu pula para ulama, mereka memiliki kemampuan yang dengannya mereka menunjukkan umat kepada jalan yang benar. Nah, faedah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala, ashabi kan nujum. Para sahabat saya itu seperti bintang, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhum iktadaitum ihtadaitum.
Maka kepada siapapun kalian mengambil hidayah, mengikuti mereka, maka kalian akan mendapatkan hidayah tersebut. Itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Amanah itu setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diemban oleh para tabi'in. Setelah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Setelah para tabi'ut tabi'in adalah para ulama setelahnya sampai di masa kita ini. Maka siapapun di antara ulama-ulama ini, ulama-ulama yang benar-benar ulama tadi, kita mengambil petunjuk dari mereka, mengambil ilmu dari mereka, maka insya Allah dengan wasilah mereka kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang benar. Faidah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Baik. Kalau kita ingat teman-teman sekalian, Mami rahimahullahu ta'ala kemarin itu memberitahukan kepada kita dua isyarat sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah pentingnya para ulama itu berdakwah. Yang kedua adalah keutamaan ilmu fikih. Ya kan? Nah, di faidah-faidah ini, beliau rahimahullahu ta'ala pertama membahas keutamaan ulama. Seakan-akan beliau berkata, di poin di atas, saya kasih tahu kalian bahwasanya ulama itu penting. Sekarang saya kasih tahu apa keutamaan para ulama. Di poin sebelumnya saya beritahukan ilmu fikih itu penting, tapi sekarang saya beritahukan bagaimana urgensinya ilmu fikih itu. Maka beliau menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan, bayangkan, Allah inginkan mereka untuk mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat kelak. Kira-kira mereka akan dikasih harta yang banyak. Kira-kira mereka akan dikasih amanah berupa harta benda yang banyak, anak-anak yang banyak misalnya dan seterusnya, uang yang banyak. Tidak. Nabi SAW bersabda, yufaqihu fid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepada mereka jalan untuk tafaqquh, untuk memahami agama ini dengan sebenar-benarnya pemahaman. Ya, memahami agama ini dengan benar. Maka tatkala kita, teman-teman sekalian, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita untuk menuju majelis-majelis ilmu, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kepada kita mendapatkan kebaikan. Sedang menginginkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya di dalam sebuah hadis yang masyhur, apa katanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang berjalan, menempuh satu perjalanan, yang mana pada perjalanan itu dia niatkan untuk mencari ilmu, apa kira-kira balasannya, konsekuensinya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan itu Allah akan mudahkan dia untuk menuju jalan yang akan menyampaikan dia ke surga kelak. Muhim. Maka teman-teman sekalian, kita akan sampaikan nanti ilmu itu penting. Ilmu itu sangat-sangat penting. Naam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berjalan melewati taman daripada taman-taman surga, farta'u. Kalian tahu apa artinya irta'a yarta'u? Irta'a yarta'u itu Dr. Bakr, gurunya Syekh Hisham Kamil itu, beliau punya kitab. Di sana beliau itu menafsirkan hadis ini, mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan begini, irta'a yarta'u itu di dalam bahasa Arab itu sebenarnya dipakai oleh orang-orang ketika ingin mengajak orang lain menuju hidangan untuk makan. Untuk makan. Nabi SAW bisa saja mengatakan fanzilu, turun kalian, maksudnya ikut ngaji. Tapi Nabi SAW memilih kata-kata farta'u, seakan-akan memberikan kita isyarat di sini. Apa itu? Ilmu itu adalah makanan. Makanan untuk apa? Untuk ruh. Sebagaimana nasi dan seterusnya adalah makanan untuk jasad. Maka sebagaimana jasad kalian itu butuh terhadap makan, demikian pula ruh kalian butuh terhadap makan. Makanya Nabi SAW ketika berbicara tentang majelis ilmu itu beliau mengatakan farta'u. Seakan-akan beliau mengatakan jangan fokus sama makanan jasad aja. Makanan ruh bagaimana? Ruhnya nggak pernah dikasih makan.
Maka beliau menggunakan kata farta'u agar kita sadar bahwasanya majelis ilmu itu adalah makanan untuk ruh kita, ghidha'ur ruh. Dan itu insyaallah itu isyarat. Baik, terus. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaquz zikri, adalah halaqah-halaqah zikr. Zikr menurut para ulama adalah al-ilm. Majelis-majelis ilmu. Baik. Di sini Mami rahimahullahu taala mengutip perkataannya Imam Atha Ibnu Rabah rahimahullahu taala. Al-Imam Atha mengatakan, perhatikan. Hilaquz zikr, beliau menafsirkan hilaquz zikr, halaqah-halaqah zikir itu adalah pertama majalisul halal wal haram. Majelis yang dikaji di sana itu hukum halal dan haram. Kira-kira majelis apa yang berfokus mengkaji halal dan haram? Fikih, ya atau tidak? Fikih. Kaifa tashtari? Bagaimana cara Anda berbelanja? Ada dibahas dalam fikih, bab muamalat. Bagaimana kita berbelanja? Bagaimana kita menjual? Ya atau tidak? Wa kaifa tusalli? Bagaimana cara Anda sholat? Wa kaifa tuzakki? Bagaimana cara Anda berzakat? Wa kaifa tahujju? Bagaimana cara Anda berhaji? Wa kaifa tankihu? Kalau mau nikah, bagaimana caranya nikah? Apa hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah? Perlu dipelajari apa saja hak-haknya laki-laki, apa saja hak-haknya perempuan, apa saja kewajibannya laki-laki, apa saja kewajibannya perempuan. Itu semua dikaji dalam ilmu fikih. Wa kaifa tutalliq wa ma asbaha dzalik. Dan kalau terjadi masalah nanti rumah tangga, akan terjadi perceraian. Tapi bagaimana cara perceraian yang disyariatkan, yang sesuai dengan tuntunan syariat, itu semua dikaji di dalam ilmu fikih. Jadi seakan-akan Imam Atha di sini memberitahukan kita, hilaquz zikr adalah majelis yang darinya kita tahu bahwasanya satu perkara itu halal atau haram. Seandainya ada perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, tapi kita tahu bagaimana cara kita harus menunaikan perintah itu dengan baik dan benar. Fahim tuh insyaallah. Ya'ni ma'rifatu kaifiyatis shalah, bagaimana caranya salat, kaifiyatuz zakah, bagaimana caranya berzakat, wa kaifatul haji, dan bagaimana caranya melaksanakan haji. Fala budda an ta'rifa ma'a dzalika arkanaha. Ya, mesti teman-teman sekalian. Jadi gini kaidahnya, dan ini sering diulang oleh Syekhuna Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi hafizahullah taala. Beliau mengatakan, segala sesuatu yang wajib untuk diketahui, yang wajib untuk diamalkan, wajib untuk diilmui. Segala sesuatu yang wajib untuk diamalkan, wajib diilmui. Makanya teman-teman sekalian, dalam kitab-kitab fikih, hatta di Nailur Raja misalnya, kitab yang sekarang sedang dimuzakarahkan ini sama IM3 ini ya, di sana dikatakan oleh Al-Habib Asy-Syatiri, Salim Asy-Syatiri, beliau mengatakan begini, orang yang jahil itu, ada kalanya dia ma'zur, ada kalanya dia ma'zur dengan kejahilannya. Apa bentuk kejahilannya? Misalnya ketika berwudu itu dia tidak bisa membedakan mana fardu, mana sunnah. Oke? Mereka itu ma'zur kalau mereka itu baru masuk Islam dan tinggal jauh dari para ulama. Maka kejahilan mereka itu ma'zur, dimaafkan. Adapun kalau kita ini, sudahlah kita itu tinggal di pabriknya ulama, terus tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, mana makruh, dan seterusnya, maka kejahilan kita itu tidak ma'zur, tidak dimaafkan. Fahim tuh insyaallah. Jadi perlu teman-teman sekalian kita pahami, segala hal yang mesti kita amalkan, wajib kita ilmu. Beliau di sini bersaksi dengan sebuah syair, dan syair ini disampaikan di dalam Matan Az-Zubat. Matan Az-Zubat. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang tidak beramal berdasarkan ilmu pengetahuan, maka apa katanya? A'maluhu, seluruh perbuatannya itu mardudatun, tidak akan diterima. La tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensinya ilmu pengetahuan, ilmu fikih, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Adapun saya katakan kemarin, kalau haji, selama belum kita wajib haji, tidak perlu kita pelajari. Oke? Tapi kan antum bakalan jadi calon ulama, mungkin ada jadi calon muthaif juga. Kepenting ini belajar hukum haji.
Biar jangan nanti orang itu tawaf misalnya Ka'bah itu di sebelah kanan, dia aja orang tawaf Ka'bah itu di sebelah kiri. Ayo kita beda sendiri katanya. Salah. Salah. Fahim tuh insyaallah. Perlu kita ilmu. Zakat misalnya. Kalau sudah wajib berzakat, wajib belajar itu. Antum yang mau menjadi pedagang misalnya, akan berarti bermuamalat. Ada jual, ada beli. Pahami fikih atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jual beli. Antum sudah bajang, mau nikah. Masya Allah. Pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan munakahat wa hakadha. Segala ibadah yang diperintahkan, yang wajib kita laksanakan, maka wajib kita ilmui. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Majelis yang membahas ilmu fikih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maksudnya di sini ibadah-ibadah sunnah, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau ibadah sunnah itu hanya kita yang soleh. Anggap antum sholat tahajud 1000 rakaat semalam. Siapa yang soleh? Antum saja yang soleh. Tapi kalau belajar ilmu agama, selain dengan ilmu itu antum bisa membuat diri antum sendiri soleh, juga ilmu itu akan bermanfaat untuk orang lain. Antum bisa memperbaiki kesalahan mereka, mengajarkan mereka cara beribadah yang benar. Dan ini yang paling ditakuti oleh syaitan. Makanya apa katanya? Wala faqihun wahidun, sungguh seorang ahli fikih, walaupun satu saja, asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Jauh lebih ditakuti oleh syaitan daripada berapa? 1000 ahli ibadah. Kenapa? Kalau ahli ibadah itu mereka aja yang soleh. Tapi kalau faqih, masuk dia masjid, dilihat orang-orang salah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat mereka salah beribadah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh faqih itu? Mereka bisa membenarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, begini cara kita mengatur saf yang baik, yang benar. Begini cara kita baca Al-Fatihah yang benar, dan seterusnya. Makanya syaitan itu sangat-sangat takut kepada para fuqaha. Sangat-sangat takut kepada para fuqaha. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, yasirul fiqhi khairun min kasiril ibadah. Tuh. Fikih meskipun kita pelajari cuma sedikit, 1 bab, 2 bab, bab wudu saja, rukun-rukun wudu saja, lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Kenapa? Sekali lagi, karena dengan ilmu fikih, ilmu pengetahuan itu, selain kita bisa mengambil faedah, kita juga bisa memberikan orang lain faedah dengan ilmu pengetahuan. Fahim tuh insyaallah. Dan kita punya kaidah, teman-teman sekalian. Ibadah yang sifatnya muta'addiyah, ibadah yang sifatnya faedahnya itu bisa dirasakan oleh orang banyak, lebih afdal daripada ibadah yang qasirah, yang faedahnya hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakan saja. Fahim tuh? Makanya teman-teman sekalian, misalnya di antara ibadah yang muta'addiyah, zakat. Zakat itu kita yang mengeluarkan soleh, orang yang kita berikan kenyang, ya atau tidak? Itu namanya ibadah muta'addiyah. Begitu pula ilmu pengetahuan. Kita yang belajar dapat pahala, kelak kita mengajarkan, orang lain akan mendapatkan faidah daripada ilmu pengetahuan tersebut. Akhiran, saya ingin mengutip ucapannya Al-Imam Fudail ibn Iyad yang disampaikan oleh Al-Imam di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Jami'ul Ulum al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Fudail ibn Iyad di dalam ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Apa maksudnya ahsanu amala? Apa terjemahan ahsanu amala? Amalnya paling baik, ya atau tidak? Imam Fudail Iyad mengatakan apa? Qala akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala itu adalah amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Sekali lagi, ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal perbuatan kita seikhlas apapun, tapi kalau enggak benar cara kita tunaikan dia sebagaimana diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah, tidak akan diterima. Anggaplah dia sholat sampai menangis air matanya itu, tapi dia sholat 10 rakaat, sholat zuhur.
Benar atau enggak? Ikhlasnya dapat, tapi ibadahnya salah dia tunaikan. Baik, begitu pula wa idza kana shawaban. Sebaliknya, ibadah itu kalau dia benar, walam yakun khalisan, tapi dia tidak ditunaikan dengan ikhlas, lam tuqbal, tidak pula diterima, hatta yakuna khalisan wa shawaban. Amal perbuatan kita akan diterima kapan? Tatkala kita kumpulkan dua hal itu secara bersamaan. Sudahlah dia benar cara kita melaksanakan, dan ikhlas juga kita melaksanakan lillahi ta'ala. Apa definisi ikhlas? Beliau mengatakan wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Orang itu dihitung ikhlas kalau dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Waswab, dan dia dihitung benar idza kana 'ala sunnah. Kalau dia tunaikan ibadah itu sesuai dengan sunnah. Di mana letaknya kita pelajari itu? Di dalam ilmu fiqih. Teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, pernah Maulana Syekh Ali Jum'ah rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, Syekh Ali Jum'ah, beliau ditanya sebuah makalah yang mengatakan riya'ul alim khairun min tawadhu'il jahil. Ayo, riaknya orang alim itu lebih baik daripada tawadhu'nya orang jahil. Bagaimana? Riya itu tetap buruk, baik itu dilakukan oleh orang jahil apalagi orang alim. Ya atau tidak? Beliau mengatakan tidak. Riya di sini bukan secara istilah. Riya yang diharamkan oleh syariat bukan. Riya yang termasuk syirik kecil, bukan itu. Riya yang dimaksud di sini adalah menampakkan amal yang dengan dia nampakkan amalnya itu orang-orang lain akan mendapatkan petunjuk. Teman-teman sekalian, terkadang kita itu masih terlalu kecil. Malu kita untuk berdakwah ke bapak-bapak, ke orang-orang yang lebih tua dari kita. Ya atau tidak? Malu kita kalau langsung menegur. Baik, bagaimana caranya yang terbaik agar kita bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada mereka? Antum contohkan perbuatan yang benar. Tatkala melihat apa yang antum lakukan, mereka akan mengoreksi dirinya sendiri. Makanya itu dikatakan riya'ul alim. Riya'nya para ulama. Antum ahli fiqih. Di sana orang sholat tuh salah-salah semua. Tapi antum malu berdakwah, bagaimana caranya? Masuk ke masjid itu. Lakukan sholat dengan cara yang benar. Biarkan mereka menyaksikan sholat antum itu. Maka dengan mereka menyaksikan sholat antum, bagaimana cara antum menunaikan sholat, mereka bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata ini cara yang benar. Ya, bahkan teman-teman sekalian, Imam Ghazali mengatakan, lisanul hal anfa'u min lisanil maqal. Tatkala kita praktekkan itu jauh lebih berfaedah daripada sekedar teori langsung kasih tahu mereka. Adapun zuhudnya orang jahil, tawadhu'nya orang jahil, sudahlah dia jahil. Ya, dia tawadhu lagi. Akhirnya dia saya nggak mau ibadah di tempat-tempat ramai. Loh, antum tuh jahil, justru bagus beribadah di tempat ramai. Sehingga nanti kalau ada orang alim yang menyaksikan kesalahan Anda tatkala beribadah, dia bisa menegur, dia bisa memberitahu, ya atau tidak. Tapi dengan mereka tawadhu, sudahlah dia jahil, dia nggak tahu dirinya jahil, orang lain nggak tahu dia jahil, sehingga sampai kapanpun nggak ada yang menyampaikan kepada dia peringatan. Makanya keren ya, riya'ul alim, maksudnya di sini riya' lughatan. Fahim itu insyaallah, riya'ul alim. Ini riya' secara bahasa. Wahakadha. Akhiran, sebagai penutup bab ini, pada intinya ya, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya dakwah. Yang kedua adalah berdakwah itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan kita sebagai para calon da'i, teman-teman sekalian, sebaik-baiknya ilmu. Dan ilmu yang paling penting untuk kita kaji adalah ilmu fiqh. Ini bukan berarti kita tidak belajar nahwu, tidak belajar shorof, harus belajar. Tapi jangan ilmu-ilmu wasilah ini sampai menyibukkan kita sehingga kita lupa dengan maksudnya. Apa itu ilmu fikih? Sekarang banyak majelis-majelis mudzakarah kita yang warga KMNTB membahas ilmu fikih. Silahkan antum gabung. Itu sangat-sangat bermanfaat nantinya. Karena pada dasarnya tatkala kita pulang nanti di tengah-tengah orang awam, ada yang akan nanya hukum fa'il, hukum maf'ulun bihi. Semua akan bertanya tentang masalah fikih. Maka diharapkan nanti sebelum datangnya hari itu kita sudah siap dengan ilmu pengetahuan yang dengan itu kita akan menjawab setiap permasalahan-permasalahan
yang mereka tanyakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.